Good luck. Ingat, di Fin 888, nomor 1 adalah keamanan dana investor. Trading hasil nomor 2. Jika Anda maunya hasil gede dan nggak peduli soal keamanan dana, oke, mungkin Anda nggak cocok di Fin. Oke, thank you semua. Enjoy this video. Oke, halo sobat traders. Ingat, di Fin 888, nomor 1 adalah keamanan dana investor. Trading hasil nomor 2. Jika Anda maunya hasil gede dan nggak peduli soal keamanan dana, oke, mungkin Anda nggak cocok di Fin. Oke? Thank you semua, enjoy di video. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nantikan terus update Fin selanjutnya. Oke, halo member Fin, bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja ya. Ingat, keamanan dana investor itu nomor 1. Trading hasil nomor 2. Oke, pada kesempatan yang lalu, saya sudah membuat video tentang Fin 888 dan ternyata banyak sekali menuai pro dan kontra. Bahkan saya banyak mendapat kecaman dari para member Fin yang menyatakan bahwa apa yang saya katakan itu tidak benar. Ya, bahkan di YouTube saya, di komen saya, di kolom komentar, itu Anda bisa cek sendiri bahwa ada beberapa member yang merupakan member garis keras atau member diehard Fin yang mati-matian sampai saat ini masih membela Fin dengan sangat luar biasa ya. Dan sebelum saya membahas scamnya Fin ya, mari kita lihat komentarnya satu demi satu dan ini menurut saya menarik untuk dibahas. Oke, mari kita lihat. Jadi di YouTube saya yang kemarin yang tentang Fin 888 yang paling pertama itu ada komen dari namanya Rizal Sesak ya, Rizal Sesak. Ya, Rizal Jejak ya, terserahlah bagaimana namanya. Oke, dia masih bilang katanya masih proses, yakin 100% Samtrade itu tidak scam. Bahkan dia suruh saya belajar lagi ya. Dia suruh saya belajar lagi. Oke, kita lanjut. Ini yang paling menarik, tapi sayangnya saya minta sama orang ini, Rizal Sesak, ini tolong komennya jangan dihapus dong, ya. Kalau misalnya sudah ketahuan scam, ya berarti kan paling tidak ada tanda bukti dari Anda. Tapi sayangnya komentar yang ini sudah dihapus. Untung saya masih simpan rekam jejaknya, ya. Saya masih sempat capture. Ya, dia katakan di sini, belajar lagi Om, biar pinteran dikit ya. Nanti saya balik lagi ke trade ini setelah 18 Juli 2022. Saya tunggu 18 Juli 2022 Anda mau balik, saya tunggu dengan senang hati. Membuktikan kalau Anda itu salah besar ya. Jadi buat para member Fin ya, ini sangat menuai pro dan kontra. Bahkan saya sendiri mendapat banyak kecaman dari member Fin, terutama member Fin garis keras yang mengancam mau melaporkan dan sebagainya. Silahkan ya, saya sangat senang jika Anda memang mau melaporkan saya untuk mengatakan bahwa Fin 888 itu adalah scam. Ya, Anda mau melaporkan pencemaran nama baik pun silahkan dengan senang hati. Ya, oke, kita lanjut lagi dari orang ini. Ini orang ini nggak berhenti ya, nggak berhenti untuk mengganggu video saya. Mari kita lihat. Buat para member Fin, siapa tahu mau butuh dana, ya silakan hubungi orang ini karena orang ini yakin bahwa 100% Fin itu tidak scam. Mari kita lihat. Dari Rizal Sesak lagi, dari semua hasil analisa dan due diligence terhadap Samtrade sebelum dan sesudah kasus ini, histori berdirinya Samtrade, Real STP, ECN Broker, public listed company di market Amerika, katanya public listed company. Fakta trading yaitu verified real trading, bukan settingan. Berbagai award yang diterima, perlindungan keamanan dana nasabah berlapis, dan background dari manajemen Samtrade yang menerapkan good corporate governance. Ya, ini berarti opini dia ya, menerapkan good corporate governance. Besar kemungkinan 99% dari hasil audit IGM PwC tanggal 22 April. Sebentar saya akan tampilkan hasil audit pada tanggal 22 April. Insya Allah akan aman dan sesuai harapan kita semua. Ya, berarti dia mengatakan akan aman. Ya, dan dia mengatakan 100% bukan scam. Anda bisa cari YouTube orang ini, dia masih terdaftar di YouTube. Ini atas nama Rizal Sesak. Ya. Anda silahkan komen, cari orang ini, minta pertanggungjawaban dana Anda.
ya, karena dia mengatakan bahwa Fin bukan scam. Berarti para member Fin, buat para member Fin yang kemarin curhat minta dananya kembali, ya coba silakan hubungi orang ini, siapa tahu dia bisa memberikan solusi. Ya, rata-rata broker yang bermasalah sudah berakhir dengan scam. Beroperasi hanya 6 bulan dan tidak sampai 3 tahun. Fin juga tidak sampai 3 tahun kok sudah scam. Beroperasi hanya 6 bulan dan tidak sampai 3 tahun. Tidak mempunyai jejak digital yang jelas, baik siapa CEO dan tim manajemennya. Pencapaian award sama dengan 0. Sekarang perlu dilihat broker yang bermasalah berakhir dengan scam itu yang seperti apa. Ya, kita harus lihat dari regulasinya. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa broker yang aman itu yang paling penting adalah lihatlah regulasi. Apakah dia mempunyai regulasi ring 3 seperti dari Australia, dari Inggris, dan dari Amerika. Kalau dia tidak mengantongi regulasi itu, ya besar kemungkinan dia masih mempunyai regulasi offshore. Nah, jika regulasi offshore, berarti lebih besar lagi kemungkinan bahwa broker itu bisa akan scam. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Fin sudah mengantongi 3 regulasi itu? Sama sekali tidak. Karena apa? Karena Fin itu regulasinya cuma Saint Vincent dan Grenadine. Ya, bahkan Finacom pun sendiri pun sekarang sudah tidak diakui. Ya, Finacom pun sendiri sudah tidak mengakui Fin. Ya, oke. Mari kita lihat yang selanjutnya. Sam Go as the CEO of Samtrade and he is a Singaporean. Jadi Sam Go katanya adalah CEO dari Samtrade dan dia adalah orang Singapura. Tidak ada yang melarang dia untuk berkantor di Singapura. Samtrade is a big holding company listed OTC market in USA. Samtrade adalah perusahaan yang besar. They are legit company. Jadi mereka adalah perusahaan yang legit. Nah, silakan ya. Orang ini memang sangat-sangat kemarin dari kemarin itu setiap kali saya mengupload video soal Fin, orang ini selalu datang ya. Mari kita lihat. Jangan dihapus ya komennya ya. Silakan Anda cek komen-komennya di kolom komentar ya di video-video saya soal Fin sebelumnya ya. Dan orang ini selalu datang. Oke, kita lihat lagi. Important update, Samtrade FX suspend operation in response to Singapore probe. Ya, berarti Samtrade itu mengsuspend operasi untuk Singapura ya, untuk regulasi Singapura. Samtrade FX is being jointly investigated by Commercial Affairs Department. Jadi dia diinvestigasi oleh CAD ya, Singapore Police and the Monetary Authority of Singapore and MAS for possible offenses under Section 82 of the Securities and Futures Act 2001. In an official response to the CAD indictment, ya, Samtrade mengatakan bahwa dia akan mensuspend lokal dan overseas business, ya, lokal dan luar negeri, bisnis luar negeri, dan key operating entities and other affiliated entities. Berarti semua bisnis afiliasi juga akan disuspend. The suspension includes account opening, account changes, settlement, payment opening, and closing of trade. Berarti suspendnya adalah menyangkut perubahan account, settlement, pembayaran, pembukaan, dan penutupan account. Ya, itu suspendnya. Saya kan sudah katakan bahwa tidak ada pernyataan resmi sama sekali, ya, tidak ada pernyataan resmi sama sekali dari Singapura yang mengatakan bahwa dia mensuspend Fin 888 atau Samtrade. Tidak ada sama sekali. Jadi Anda bisa perhatikan di sini kata-katanya bahwa sebenarnya ini pernyataan bunuh diri buat dia. Samtrade FX said it will immediately suspend. Jadi Anda lihat di situ, Samtrade FX said. Berarti Samtrade FX yang mengatakan bahwa dia akan mensuspend. Bukan pernyataan dari MAS atau CAD. Ingat itu, Samtrade FX said. Ya, berarti ini sudah pernyataan bunuh diri dari dia bahwa dia akan. Jadi apa bedanya dengan dengan robot trading yang lain seperti DNA Pro yang mengatakan bahwa kita diblokir sama pemerintah. Seperti itu. Jadi, apa bedanya dengan robot trading DNA Pro, ATG, Net89 yang mengatakan bahwa tidak bisa WD karena diblokir pemerintah. Padahal bukan diblokir pemerintah, tetapi memang uangnya yang sudah tidak ada.
Dan memang Anda bisa lihat video saya selanjutnya bahwa memang uangnya pun sudah tidak ada. Saya akan buktikan sebentar, cuma saya akan membaca komen orang ini karena menurut saya ini lucu ya, tetapi juga sangat menarik ya buat para member Fin ini. Bagi para member Fin yang sering curhat ya, sering komunikasi dengan saya, silakan Anda bisa cari orang ini, siapa tahu orang ini punya banyak info ya. Oke, lanjut. Yang dibekukan CAD itu uang yang hanya berada di Bank Singapura, 167 juta dolar, dan itu adalah uang pribadinya Sam Goh, bukan uangnya Samtrade. Ya. Uangnya Samtrade berada di kustodian dan wallet Samtrade di Binance. Yang ini semua masih diaudit oleh PwC, dan akan dirilis tanggal 22 April. Akan dirilis tanggal 22 April. Mari kita lihat sebentar 22 April itu seperti apa. Kalau nggak paham, jangan sok tahu ya Om. Ya, saya dikatain sok tahu. Ya, oke, kita lihat. 2 hari lagi hasil audit PwC terhadap Samtrade akan dirilis. Pembuktian Samtrade Real Trade dan Real Broker STP ECN dan membuktikan bahwa CMO ini salah besar analisanya. Dia katakan analisa saya salah besar. Menyamakan Samtrade dengan robot trading abal-abal yang bermasalah di Indonesia dengan Samtrade the winning award broker. Wow, winning award broker. Ya, silakan kalau memang Samtrade winning award, silakan di WD dananya. Jangan katakan winning award tapi dana nggak bisa di WD. Ya, salah satu broker terbaik di Asia Pasifik. Wow, Asia Pasifik loh, luar biasa ya. Saya nggak tahu kalau dia bilang broker terbaik di Asia Pasifik, tapi sampai sekarang nggak bisa WD sudah 6 bulan ya. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu kenapa dia katakan seperti itu ya. Oke, lanjut. Pengunduran hasil report bukan dari IGM. Audit dari IGM PwC sudah rampung, tinggal rilis. Delay karena Sam Goh diberi komen tentang hasil report. Nah, sekarang Sam Goh selaku direktur sedang mempersiapkan komennya. Sam Goh secara hukum masih dianggap sebagai pimpinan Samtrade oleh IGM. Kalau Samtrade dianggap fraud, IGM dan hakim tidak akan mengizinkan yang bersangkutan kasih komen. Dan tidak akan ada town hall meeting. Aduh, saya nggak tahu mau bilang apa ya. Kalau memang dianggap fraud, maka Samtrade tidak akan. Ya iyalah, namanya orang bersalah pasti dikasih izin komen dulu. Tapi ujung-ujungnya tetap di penjara. Aduh, saya juga bingung ini orang ini ya. Lanjut. Positive thinking aja, bagaimana kalau kita menganggap Samtrade fraud, sedangkan hakim belum memutuskan apa-apa. Ya, nggak ada masalah kalau hakim belum memutuskan apa-apa, silahkan. Silahkan punya asumsi sendiri, silahkan. Ya. Sam Goh pasti menyiapkan komen dan strategi terbaik untuk perusahaan dan investor. Saya percaya Samtrade akan bangkit lagi. Luar biasa orang ini, saya kasih acungan jempol. Ya, oke, lanjut. Nah, kemudian inilah rilis berita ya yang akan saya bacakan di tanggal 22 April ya, 22 April. Jadi inti dari rilis berita ini kami merujuk ke email tanggal 23 Maret menginformasikan perpanjangan waktu. Jadi intinya perpanjangan waktu berarti 22 April diundur lagi. Ya, diundur lagi. Kemudian IGM akan mengajukan laporan selamat-lambatnya pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 16 dan akan memberikan pemberitahuan kepada kreditur laporan IGM pada hari yang sama. Para pemohon harus mengajukan afidavit balasan terakhir paling lambat 30 Juni 2022. Diundur lagi. Ya, sampai bodoh diundur, ya. Pengajuan tertulis dan berkas kewenangan untuk permohonan harus diajukan, ditukar dan ditenderkan ke pengadilan selamat-lambatnya 8 Juli 2022 ya. Tadi dia katakan bahwa yang paling pertama tadi 18 Juli katanya dia akan kembali ke channel saya. Saya tunggu 18 Juli Anda kembali ya. Jangan sampai Anda tidak kembali ya. Dan Anda kembali dengan catatan bahwa semua member Fin sudah berhasil withdraw. Ya, saya akan secara khusus meminta maaf kepada Anda bahwa selama ini saya salah.
Ya, saya akan meminta maaf kalau perlu saya sujud di hadapan Anda pada tanggal 18 Juli 2022 pada saat semua member Fin sudah WD. Saya pun akan ketemu Anda dan saya akan sujud di hadapan Anda. Jika memang terjadi seperti itu, dan saya akan buat video klarifikasi bahwa selama ini saya salah. Ya, oke. Berikut, para pemohon harus mengajukan affidavit paling lambat 30 Juni. Kemudian pengajuan tertulis untuk pemohon harus diajukan, ditenderkan ke pengadilan selambat-lambatnya 8 Juli 2022. Para pihak harus menjawab dalam pengajuan tertulis mereka pertanyaan khusus yang dinyatakan dalam surat dari pengadilan tanggal 21 Januari 2022. Oke. Di sini minta tampilkan nama kreditur, kemudian dikirim ke email samtradefx@rajahtan.com. Harap dicatat bahwa kreditur tidak diharuskan untuk menghadiri sidang atau mengambil tindakan apapun sehubungan dengan aplikasi GM, termasuk pengajuan surat pernyataan balasan. Harap dicatat bahwa pemberitahuan email ini sedang dikeluarkan untuk kreditur dari pemohon dan semua pihak lain yang telah menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang berkepentingan dan menyatakan klaim terhadap pemohon, dan penerimaan email ini tidak boleh ditafsirkan pengakuan atau pengakuan keabsahan klaim yang diajukan terhadap para pemohon. Ya, oke. Kemudian kesimpulannya yang saya dapat, melihat email terakhir dari IJM, rangkuman jadwal sebagai berikut. Ini pada tanggal 22 April yang digadang-gadang tadi. 12 Mei IJM kasih laporan ke court. 19 Mei paling telat investor request IJM report. 26 Mei IJM berikan laporan ke investor. 16 Juni bagi investor yang mau serahkan affidavit. 30 Juni final reply affidavit. 8 Juli aplikasi GM. Dan 18 Juli sidang seharian penuh, yang dikatakan tadi 18 Juli. Katanya sidang seharian penuh. Jadi saya katakan bahwa jika semua member Fin dibayar full 1000%, ya, nggak usah bilang 1000%, 100%, semua member Fin dibayar full, dikembalikan dananya sebelum tanggal 18 Juli, ya, sebelum tanggal 18 Juli, maka saya akan secara khusus membuat video untuk Anda dan saya akan meminta maaf, kalau perlu saya akan sujud di hadapan Anda. Ingat itu, ya, Saudara Rizal Sesak, yang saya nggak tahu apakah Anda ini buzzer atau bukan, Anda dibayar atau bukan, saya nggak tahu. Tapi memang Saudara Rizal Sesak dan semua member Die Hard Fin yang kemarin banyak sekali memberikan keluhan, ya, banyak sekali memberikan keluhan, bahkan ada beberapa member yang mengancam saya. Saya akan datangi Anda dan saya akan meminta maaf secara khusus kepada Anda jika memang sebelum 18 Juli semua dana member telah dibayarkan. Saya akan membuat satu video lagi khusus untuk Anda, permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya, dan saya akan, kalau perlu saya akan sujud di hadapan Anda. Anda boleh rekam, Anda permalukan saya semalu mungkin, tidak ada masalah. Saya akan lakukan itu. Asalkan apa? Asal semua dana member itu bisa dibayarkan. Ya, nggak ada masalah. Tapi demi kepentingan member. Oke, ingat itu. Oke, dan pada tanggal 12 Mei kemarin, akhirnya Fin secara resmi mengumumkan scam dirinya. Ya, dia memberitahukan kepada publik bahwa dirinya sudah resmi scam. Ya, mari kita lihat laporan berikut ini. Ya, ini adalah laporan yang dirangkum, ya, oleh member-member Fin, ya, oleh para leader Fin yang memang valid, yang memang sering komunikasi dengan saya, yang sampai saat ini masih sangat mengharapkan dananya kembali, ya. Jadi buat Rizal Sesak yang tadi, jika memang Anda bisa mengembalikan dana member Fin ini siap membayar Anda, ya. Kalau memang Anda mau membeli akun mereka siap membayar Anda walaupun dengan diskon 50%. Mereka siap. Ada banyak member Fin yang ingin dananya kembali. Walaupun dengan 50% mereka siap. Ya, silakan Anda beli kalau memang Anda merasa bahwa Fin itu aman. Ya, 100% Fin aman. Anda yakin bahwa Fin itu aman. Tetapi Anda dari kemarin Anda cuma omong, ya. Para Die Hard yang lain itu cuma tahu omong, cuma tahu mengancam.
tetapi Anda tidak bisa membuktikan. Nah, sekarang ini saya sudah memberikan datanya, bahkan ini sudah jelas-jelas hasil rapatnya pada tanggal 12 Mei kemarin. Kita lihat di sini. Laporan IJM sangat panjang, ini saya buatkan rangkuman poin-poin penting dengan terjemahan singkat. Jadi di sini dikatakan bahwa dari poin 72, ya, ada poin 72, 269,5 juta dolar dikurang saldo investor, totalnya adalah 876,7. Jadi masih kurang 607 juta dolar yang harus dibayarkan oleh ke investor. Jadi 607 juta dolar. Wow, itu hasil-hasil yang sangat-sangat luar biasa, ya. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang 78, IJM minta CAD lepas dana yang ditahan, tetapi CAD menolak dengan alasan masih dalam penyelidikan, ya. Jadi katanya ini adalah exchanger yang ada di Indonesia, ya, kita bisa lihat di sini, ya. Ini data dari FIN, ya. PT Raja Wali Bintang Mandiri, PT Samudra Giat Indonesia, PT Samudra Indonesia Mandiri, Suryani Dewi Juwono, PT Giat Pratama Mandiri, PT Giat Bangun Indonesia, dan USDT Pool. Ya, total dananya adalah 61 juta dolar. Oke, kita lihat lagi. Dana yang ada di Exchanger Indonesia per tanggal 4 Februari, berarti per tanggal 4 Februari 2022. Kita lihat lagi. Oke, masih diulur lagi. Kita lihat. IJM lagi coba atur waktu ketemuan dengan exchanger dan masih tunggu jawaban. IJM menghubungi partner lawyer di Indonesia dan mencari solusi agar dana bisa dikembalikan, ya. Total saldo di Sampei dan MT4 ada 875 juta dolar. Total klien aktif ada 118.000 member, ya. Luar biasa, ya, 118.000 member. Kemudian total balance, ya. Kita lihat di sini total balance. Per 31 Januari, total deposit oleh investor 818,2 dikurang 497,2. Sisa modal investor 321 juta dolar. Di poin selanjutnya, Sam ada omong, fokus balikin modal member, ya. Kita lihat dibalikin nggak, ya. Kita lanjut lagi. Pernyataan kita baca, ya, nantikan sampai paling bawah, ya. Saya menjelaskan Samtrade transaksi via STP atau ICN ke LP. Broker hanya dapat komisi sedikit dan berharap pada volume besar. Oke, silakan, ya. IJM dapat informasi dari key management. Samtrade lakukan transaksi sebagai berikut. Secara default transaksi tidak STP. Jadi investor lawan broker, ya, investor lawan broker yang dikenal dengan book B. Artinya jika investor menang maka broker kalah dan sebaliknya. Untuk klien tertentu benar STP ke LP, dikenal dengan book A. Broker hanya untung dari komisi. Ya. Berarti sudah berbeda, ya, bahwa dia katakan bahwa transaksinya STP karena ternyata secara default transaksinya tidak STP. Berarti sudah salah lagi, ya. Sudah salah Samtrade di sini. Berikut. Dari waktu ke waktu, tim Samtrade lakukan STP untuk hedging posisi yang Samtrade kalah karena transaksi book B. Transaksi internal ini dikenal dengan book C. Jadi ada namanya book C lagi, ya, istilahnya Samtrade. Berikut. Selama 2021 ada 24 juta transaksi dan Samtrade hanya lakukan 27.000 trade ke LP. Wow, hanya 27.000 trade yang ditransaksi dari 24 juta. Berarti ada sekitar 24 juta 170.000, ya, yang tidak dilanjutkan ke LP. Berikut. Ini sudah suatu jumlah yang luar biasa, bahkan 1%-nya pun nggak nyampe, ya. 1%-nya pun nggak nyampe. Berikut. Kita lihat. Sejak Samtrade berdiri 2015 sampai dengan 31 Januari, keuntungan gross investor adalah 512,8 juta. Berarti kalau keuntungan investor 512, berarti Samtrade rugi 512 juta, ya. Oke, Samtrade rugi 512 juta. Nah, tapi permasalahannya apakah memang Samtrade betul-betul rugi? Nah, kan tidak. Kenyataannya kan pasti namanya money game, namanya Ponzi, pasti yang owner akan selalu diuntungkan, ya. Oke.
Berikut kita lihat, nah ini agak panjang. IJM bahas 6 pilar keamanan dana nasabah ya. Jadi di sini tadi adalah 6 pilar, negative balance protection, ada third party, ada profesional, ada banyak ya asuransinya. Oke, kita lihat lagi di bawah. Klien juga mempertanyakan poin A sampai dengan D. IJM sudah mempelajari dokumen apakah pernyataan di atas adalah benar dan juga bicara dengan Semgo dan key management. Hasil sebagai berikut. Segregate client fund. Ya. Soal segregate atau kustodian. Tidak ada bukti kalau dana nasabah ada di kustodian. Wow. Tidak ada bukti kalau dana nasabah ada di kustodian. Gimana itu? Katanya dananya ada di kustodian. Ternyata sekarang dia katakan bahwa tidak ada bukti dana nasabah ada di kustodian. Luar biasa ya. Nah, itu baru satu yang mencengangkan di sini. Lanjut, kita lanjut yang selanjutnya. Ada 2 perusahaan dengan nama kustodian tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dana di 2 perusahaan ini dipakai dari waktu ke waktu buat operasional, ya, buat operasional katanya ya. Lanjut, buat operasional atau ke kantongnya Semgo, ya, itu berbeda. Operasional, ke kantongnya Semgo ya lain cerita, ya. Lanjut. Falcon Insurance, Falcon melaporkan kalau ada 2 asuransi, Samtrade VA dari 16 November 2020 sampai dengan 16 November 2021. Kemudian Samtrade Kustodian dari 22 Januari 2021 sampai dengan 22 Januari 2022. Oke? Nah, ini menarik lagi. Setelah baca polis Falcon, Samtrade VA cover 100.000 sampai dengan 3 juta dolar. Ya, ini bagus berarti. Kemudian Samtrade Kustodian dari 200.000 sampai dengan 2 juta dolar. Nilai ini berbeda dengan yang ditampilkan di website Samtrade. Berbeda dengan yang ditampilkan di website Samtrade. Berarti apa? Samtrade itu dari awal memang sudah mau nipu. Ya, Samtrade dari awal memang sudah mau nipu. Karena berbeda, ya. Oke, kita lihat lagi. Samtrade SVG dan Samtrade Kustodian SG tidak mempunyai asuransi. Ya, Samtrade SVG dan Samtrade Kustodian itu tidak mempunyai asuransi. Jadi gimana dong kalau tidak ada asuransinya, ya? Berikut, kita lanjut lagi. Nah, dari Finacom ya, dari Finacom. Kita lihat. Finacom Financial Commission. Finacom info Samtrade sejak November 2019 kondisi baik. Status berubah jadi under review sejak 3 Januari 2022. Sejak ada info di website, Samtrade seluruh operasional diberhentikan. 3 Februari 2022, Finacom terminate Samtrade karena dianggap bangkrut. Jadi mulai dari 3 Februari sudah diterminate karena Samtrade sudah dianggap bangkrut. Ya, oke, kita lanjut. Setelah membaca semua laporan, ini pendapat komentar saya pribadi. Saya sangat terkejut karena hasil berbeda dengan harapan. Wow. Jadi sekarang baru terkejut, ya. Kemarin-kemarin ngomongnya dana aman. Ya. Ini pendapat atau komentar saya pribadi. Saya sangat terkejut karena hasil sangat beda dengan harapan. Sejak pertama kali bertemu Sam, dia selalu mengatakan tidak mau bikin money game. Ya, namanya kalau orang sudah money game, ya berarti selamanya akan tetap money game. Seperti halnya yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Sebelum Anda masuk di Fin, Anda sudah terekam histori bahwa Anda itu pernah membawa GCG. Di mana GCG itu adalah money game yang setelah Mia Fintech itu GCG dan ternyata juga terbukti scam. Kemudian Anda sekarang membawa Fin. Ya. Semua transaksi investor STP ke LP. Sam rekam nomor MT4 South Live buat investor lihat book A. Ya, katanya direkam ya. Berarti semua penipu.
Lanjut, Sam menegaskan keamanan nasabah itu nomor 1. Dia menjelaskan 6 pilar keamanan nasabah dan kasih kopi legal doc yang dicap oleh lawyer Singapura. Mau 6 pilar, kayak mau 10 pilar, mau 100 pilar. Kalau sudah nggak bisa WD, berarti itu sudah nggak benar. Ya, nggak bisa WD itu berarti sudah nggak benar. Ini sudah omong kosong semua ini kalau sudah kejadian seperti ini. Dana harus ditransfer dari rekening bersangkutan, anti money laundering. Sebelum laporan IJM keluar, kita semua berharap dana ada karena real trading STP ke LP dan aman di kustodian, karena selama ini Sam selalu menegaskan hal ini dan tertulis di website. Dari laporan IJM, Samtrade terlihat sejak berdiri 2015 sudah lakukan book B, investor lawan broker, ya. Jadi laporan IJM ternyata 2015 itu dia tidak lempar karena dia mengatakan sudah lakukan book B, di mana book B itu adalah investor melawan broker. Jadi broker ini sebagai bandar dari tahun 2015 sudah tidak dilempar. Berarti selama ini member Fin pun dari tahun 2015 itu sudah melawan Samtrade. Jadi investor melawan broker, bukan dilempar ke LP. Luar biasa, ya, luar biasa. Saya bisa katakan ini sangat-sangat luar biasa, ya. Dan banyak orang menjadi gila gara-gara ini, ya. Jujur saja banyak orang yang menjadi gila gara-gara ini. Mudah-mudahan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kita lanjut. Sesuai laporan IJM, Samtrade benar ada lakukan transaksi STP tapi hanya sedikit, ya. Yang saya katakan tadi cuma 27.000 dari 200 juta dan itu tidak sampai 1%. Jadi saat Sam rekam video bridge ke LP buat investor lihat, Sam lagi switch ke LP. Kasus ini Sam melakukan pembohongan publik. Jadi katanya pembohongan publik. Ya. Saat ketemu Sam di Singapura, dia menjelaskan ke investor kalau kustodian itu adalah pihak ketiga dan Sam tidak punya kuasa atas kustodian. Sam tidak bisa ke kustodian dan minta uang karena mau beli Lambo. Ya, kira-kira kalau member Fin semua digabung sudah bisa dapat berapa Lambo ya? Oke, lanjut. Tapi laporan IJM mengatakan kustodian atas nama Sam dan dari waktu ke waktu dana dipakai untuk operasional. Katanya dana dipakai untuk operasional. Sekali lagi Sam melakukan pembohongan publik. Jadi semuanya dilempar ke Sam. Ya, semuanya dilempar ke Sam. Berarti katanya Sam ini sudah melakukan pembohongan publik. Sam ini penipu. Ya, selanjutnya bagaimana? Kita tunggu proses pengadilan dan tunggu keputusan IJM cara kembalikan dana nasabah. Sam harus bertanggung jawab karena dengan sengaja melakukan pembohongan publik. Sudah dia lakukan sejak Samtrade berdiri tahun 2015, ya. Dia tidak mau money game padahal latar belakangnya sendiri sudah money game, ya. Anda tahu sebelum dia di Fin 888 di Samtrade itu dia sudah latar belakangnya sudah money game. Ya, cuma memang dia jarang terekspos, ya, tetapi latar belakangnya sudah money game. Kalau memang sekali sudah money game, sekali memang niatnya mencuri, ya itu selamanya akan tetap seperti itu, mencuri. Kalau memang dari awal niatnya sudah menipu, itu dia tidak akan pernah berubah. Selamanya akan tetap menipu, ya. Kita percaya pengadilan Singapura akan memutuskan dengan adil atas perbuatan Sam yang dengan sengaja merugikan banyak investor, bukan hanya Fin 888, tetapi juga trader pribadi dari seluruh dunia. Ya, trader pribadi dari seluruh dunia. Catatan tambahan, di grup ya banyak yang menuduh saya mengambil uang yang ada di exchanger. Saya tegaskan dari awal, tidak urus soal dana nasabah. Semua nasabah harus transfer sendiri ke rekening sesuai di website Samtrade sesuai pilihan yang ada. Saat saya join Samtrade, dana ada pilihan sebagai berikut: wire transfer ke bank DBS, master, Visa via PayPal, payment gateway via BCA, Mandiri, BRI. Fee-nya 3%. Saya sendiri wire transfer dana ke DBS Singapura karena bank fee lebih murah. Ya, di sini ada bukti transfernya, ya. Oke. Ya, itulah tadi ya berita soal Samtrade, ya. Oke, itulah tadi kabar yang sangat mengejutkan, ya, yang datang baru kemarin dari Fin 888. Ini sangat-sangat mengejutkan, ya. Tetapi saya sendiri sudah tidak terkejut. Nah, ini sangat mengejutkan para member yang lain, ya. Ada banyak sekali yang DM ke saya, ya, menanyakan bagaimana dengan dananya di Fin. Ya, saya bisa katakan bahwa
dana Anda di Fin itu sudah wassalam. Ya. Dan jika memang Anda ingin kembali, ya, Anda harus memperjuangkan dana Anda. Dengan apa? Dengan Anda melaporkan leader Anda. Karena leader Anda sudah banyak untung, ya, berkali-kali lipat dari Anda. Anda harus laporkan leader-leader Anda. Kenapa? Karena sudah banyak kejadian dari robot trading yang lain seperti DNA Pro, seperti ATG, seperti Net89 melaporkan leadernya dan melakukan restoratif justice sehingga dana para investor itu bisa dikembalikan oleh para leadernya. Ya, kalau dana investor dikembalikan oleh para leadernya, maka otomatis laporan pun akan dicabut. Ya, laporan pun akan dicabut dan laporan polisi pun tidak ada. Kenapa? Karena dana investor sudah dikembalikan. Jadi saran saya, segera laporkan leader Anda, orang yang mengajak Anda, yang memang jelas-jelas sudah menikmati keuntungan atas uang-uang Anda, segera laporkan. Jangan sampai Anda tidak melaporkan, karena ini sudah kejadian yang sangat lama, sudah dari bulan Januari 2022. Ini sudah sangat parah sekali, dan saya lihat masih banyak sekali member Fin yang sampai saat ini membela Fin. Ya, tetapi Anda sudah lihat sendiri tadi buktinya bahwa ternyata Semgo itu sudah memang niatnya dari awal sudah ingin menipu publik, ingin melakukan penipuan. Ya, bahkan Pak Peter sendiri pun latar belakangnya Anda sudah pernah lihat sendiri di video saya sebelumnya, yaitu pernah membawa money game GCG. Ya, itu bukti rekam jejak digital yang tidak terbantahkan. Oke, jadi saran saya, segera laporkan leader Anda supaya leader Anda melakukan restoratif justice. Dia memberikan jalan damai dengan mengembalikan dana Anda sehingga Anda tidak melaporkan polisi. Ya, sudah banyak bukti. Ya, Anda harus mencontoh dari robot-robot trading yang lain seperti Net89, ATG, DNA Pro. Sudah banyak bukti leader mengembalikan dana. Dan saya harap semua member Fin bisa melakukan hal yang sama. Ya, segera laporkan leader Anda, segera laporkan semua leader Anda, orang yang mengajak Anda pun Anda laporkan. Anda wajib laporkan semua orang yang mengajak Anda. Karena apa? Karena semua orang itu yang memakan duit Anda. Ya, ingat itu. Mudah-mudahan semua member Fin bisa tercerahkan, dan saya harap Rizal Sesak itu bisa memperbaiki kata-katanya. Kalau memang misalnya Anda masih membela Fin sampai sekarang, ya berarti ketololan Anda sudah sangat luar biasa. Ya, saya cuma sampaikan satu kepada Anda, Rizal Sesak. Kalau goblok boleh, tapi jangan diborong semua, ya. Oke, sekian dari saya, Pakar Broker Forex. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Silakan komen di bawah jika Anda ada broker yang Anda ingin saya review. Ya, saya akan mereview broker itu secara detail khusus untuk Anda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.